أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Saudara Azmi yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka esok hari di yaumil qiyamah ia akan menjadi syafaat bagi yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Saat ini kita sudah bersama dengan guru kita Kiai Syahdan. Insya Allah beliau akan membagi ilmunya kepada kita mengenai menghargai waktu hidup semakin berwaktu. Kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibis syafa'ati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dzawil hasanat. Amma ba'du. Yang kita muliakan dan hormati Al-Mukarram Ustadz Abai selaku host kita yang luar biasa, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia di mana saja Anda berada, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya mau bertanya, apa harta yang paling berharga yang ibu miliki dalam hidup ini? Apa? Anak, keluarga, ada lagi? Orang tua, ada lagi? Apa lagi? Sehat, ya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, anak, kesehatan, bahkan harta kekayaan memang berharga. Tapi itu hanya beberapa. Yang tidak seberapa, yang tidak ternilai, harta yang paling berharga yang kita miliki setelah keimanan dan keislaman kita adalah waktu. Kenapa? Karena waktu dan manusia seperti mata uang logam yang memiliki dua sisi, di mana satu sisinya berkaitan erat dengan sisi yang lainnya. Kalau satu sisinya hilang, maka sisi yang satunya tidak akan berguna, bahkan tidak berharga. Begitulah waktu bagi kehidupan kita.
Manusia tanpa memiliki waktu maka tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa beraktivitas apapun. Karena itu wajar kalau orang barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Orang Arab menyebutnya al-waktu athmanu minaz zahab. Waktu lebih berharga daripada emas. Tapi buat Islam, waktu bukan uang. Kenapa? Karena kalau uang masih bisa diperjualbelikan, uang kita masih bisa minjam. Waktu juga bukan seperti emas, karena emas masih bisa kita gadaikan. Tetapi waktu bagi Islam, time is life. Waktu adalah kehidupan. Maka siapa saja yang kehilangan sebagian waktunya, maka sesungguhnya dia kehilangan kehidupannya. Siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka sesungguhnya dia telah menyia-nyiakan kehidupannya. Kira-kira Bu, kalau ada orang buang uang miliaran ke jalanan, ke sungai, kita bilang orang itu apa? Hah? Gila, ya kan? Orang ini gila kali ya. Sekarang lagi susah, zaman lagi begini, kok uang dibuang-buang? Kan begitu. Tetapi pernahkah kita bilang, Mas, kenapa? Orang itu gila ya. Kok sampean tahu? Iya, waktunya dibuang sia-sia. Pernah nggak dengar kayak gitu? Enggak. Padahal waktu lebih berharga daripada uang. Waktu lebih berharga dan tidak ternilai, bahkan tidak sejajar dengan emas. Tetapi sering kita lalai dalam persoalan waktu. Karena itu kata Rasul, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua kenikmatan yang orang sering lalai di dalamnya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang orang sering tertipu di dalamnya, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat berharganya waktu, Ustadz Abai, Allah sampai bersumpah atas nama waktu di banyak surat. Ketika Allah bersumpah atas sesuatu, berarti sesuatu itu sangat berharga dan harus kita perhatikan. Lihatlah di dalam surat Al-Insyiqaq, fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan demi malam yang ke-10. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wal laili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wad duha wal laili idza saja. Bahkan Allah bersumpah wal asr, demi masa, demi waktu. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seorang pengusaha muslim transaksi kerjasama dengan pengusaha asing. Dilakukanlah perjanjian ketemu, tetapi begitu waktu bertemuan, pengusaha muslimnya terlambat. Apa kata pengusaha asing? Saudara bukannya muslim? Iya. Saudara sholat 5 waktu saya kerjakan. Puasa nggak pernah absen saya dalam Ramadan, nggak pernah bolong. Zakat saya tunaikan. Haji udah berapa kali saya haji. Loh, kenapa Anda bisa terlambat datang dalam pertemuan ini? Setahu saya seorang muslim disiplin dalam persoalan waktu. Dia sangat menjaga waktu-waktunya. Masya Allah, Anda bisa terlambat. Agama Anda mengajarkan perkara-perkara yang besar, tetapi umatnya tidak memahami urgensinya. Masya Allah. Kenapa sampai begitu? Coba ibu perhatikan. Ibadah yang disyariatkan kepada kita, terutama ibadah mahdhah, rata-rata berkaitan dengan waktu. Coba lihat ibadah sholat kita 5 waktu. Ada kaitan waktu enggak? Sangat. Lihat di dalam surat An-Nisa ayat 103. Fa'aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka dirikanlah oleh kalian sholat. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Jadi sholat sangat berkaitan dengan waktu. Zakat ada haulnya.
Puasa, apalagi puasa ayyam ma'dudat, hari-harinya ditentukan. Kita nggak boleh puasa siang malam, betul. Kita saja dari terbit fajar sampai maghrib. Maghrib belum 2 menit boleh nggak kita buka? Nggak boleh, ketat disiplin kita dalam persoalan waktu. Apalagi haji, al-haju asyhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan tertentu. Ada nggak orang yang di bulan Mulut, kita berangkat haji yuk ke Mekah, mau ngapain? Mau wukuf di Arafah, ada begitu? Nggak ada. Kenapa? Karena wukuf di Arafah hanya terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah. Lewat tanggal itu tidak sah. Sebelum tanggal itu juga nggak berlaku. Masya Allah. Maka bagi orang beriman, siapapun dia yang mengaku punya iman, harusnya dia menjaga dan menghargai waktu-waktunya. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ulama-ulama terdahulu. Orang-orang soleh dahulu, bahkan para sahabat Nabi, luar biasa mereka menjaga waktunya. Mengapa dulu umat Islam mencapai zaman keemasan? Mengapa kemudian lahir kebangkitan umat? Karena orang-orang dulu sangat ketat dan disiplin dalam persoalan waktu. Bahkan penemuan fenomenal yang dilakukan oleh umat Islam adalah berkaitan dengan jam, dan itu mengukur dan menghargai waktu. Di mana-mana dipasang jam, alat pengukur waktu. Kenapa? Karena orang Islam sangat berkaitan aktivitasnya dengan waktu. Alhamdulillah. Coba kita lihat bagaimana Ibnu Aqil, usianya 80 tahun tapi dalam menuntut ilmu melahirkan karya-karya besar seperti orang umur 20 tahun. Sampai melahirkan punya judul buku Al-Funun, itu tebalnya 800 jilid. Satu buku tebalnya 800 jilid, Kiai. Allah, ini barangkali buku yang paling tebal dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, Kiai. Satu buku 800 jilid. Ketika ditanya, Imam, kenapa engkau bisa melahirkan karya begitu fenomenal? Apa kata Imam? Karena aku makan tidak seperti kalian makan. Loh, bagaimana engkau makan, Imam? Aku makan makananku, aku campur air sehingga mudah aku telan, sehingga waktuku tidak habis hanya untuk makan. Allahu Akbar, sampai kayak gitu, Kiai. Bahkan kita lihat bagaimana Syekh Imam Nawawi, penyusun Riyadhus Shalihin, usianya hanya 40 tahun tapi mampu melahirkan 500 judul buku. Beliau seringkali nggak sempat makan. Seringkali ditegur oleh ibunya, nak makan nak. Maaf ibu, aku sibuk dengan ilmu. Akhirnya disuapin oleh ibunya. Begitu datang subuh baru selesai. Bu, mana makananku bu? Ya Allah nak, barusan aku suapin kamu nak. Saking sibuknya dengan ilmu, nggak ngerti, nggak sadar beliau udah makan. Bahkan kita tahu sendiri bagaimana Sa'ad bin Mu'adz, Masya Allah. Beliau masuk Islam 30 tahun, meninggalnya 37 tahun. Di usia berislam hanya 7 tahun. Bayangin permisa, kata Rasulullah, aras Allah goncang dengan kematian Sa'ad. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan Sa'ad selama usianya 7 tahun saja dihabiskan dalam Islam, membuat aras Allah goncang. Pasti dia menjaga waktu-waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu luar biasa pemaparan pentingnya kita untuk menjaga waktu yang luar biasa. Kiai Syahdan begitu asik menyampaikannya. Luar biasa ya Bu ya. Menyambung guru dengan apa yang guru tadi sampaikan. Kita nih misalkan guru udah niat banget pengen berbuat baik, pengen baca Quran, pengen ibadah. Tapi kadang-kadang ada aja hambatannya. Sampai niat doang, ngerjainnya kagak. Bagaimana guru kalau seperti itu? Untuk bagaimana kayak kita ngejaga niat kita ini? Ya, udah niatnya udah cukup bagus itu niatnya. Tapi niat harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Bagaimana caranya? Atur waktu-waktu kira-kira yang tidak terganggu aktivitas kita. Masa 24 jam kita nggak punya waktu sih untuk baca Al-Quran. Baca sosial media bisa berjam-jam. Ada yang begitu. Mantengin status orang bisa berjam-jam. Nonton drakor sampai 3 jam asik aja. Andin nggak kelar-kelar. Aneh ya.
kok bisa Al-Quran nggak disempatkan loh, aneh itu. Maka tekadnya harus kuat dan atur waktunya. Kapan kita baca Al-Quran, kapan berbuat kebaikan yang lain. Insya Allah kalau kita jaga, kita atur, insya Allah kita punya waktu. Jangan, aku nggak punya waktu, jangan begitu. Berikan waktu kepada Al-Quran, maka insya Allah kita akan punya waktu. Masya Allah, luar biasa. Itulah pentingnya kita menjaga waktu. Jangan tanyakan kapan waktu berakhir, tapi tanyakan kepada diri kita dalam kehidupan akhir waktu ini bermanfaatkah hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malah menyanyiakan waktu kehidupan ini. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Ustadz Joker. Beliau akan banyak membahas tentang jangan gampang menyepelekan. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.